Dalam video ini tentang ajaran Buddha, kita akan menjelajahi 8 jenis orang yang sebaiknya tidak kita tolong dalam keadaan apapun. Kamu akan terkejut, terutama dengan 2 di antaranya. Namun sebelum kita menyelami topik ini, dengarkanlah sebuah cerita yang akan membantumu memahami pelajaran yang terkandung dalam video ini. Bertahun-tahun lalu, di sebuah desa kecil di Jepang, hiduplah seorang petani bernama Hiroshi, dikenal karena kebaikan hati dan kesiapannya membantu orang lain. Suatu hari, Hiroshi menemukan seekor ular terperangkap di jebakan di kandangnya. Meskipun ular itu bisa berbahaya, Hiroshi merasa iba dan memutuskan untuk melepaskannya, terinspirasi oleh ajaran Buddha tentang empati terhadap semua makhluk hidup. Hiroshi merawat ular itu, memberinya makan dan tempat aman untuk pulih. Namun, segera setelah pulih, ular itu menggigit Hiroshi dan melarikan diri. Terluka dan terkejut, Hiroshi menyesali reaksi ular itu dan teringat kata-kata Sang Buddha. Esensi setiap makhluk adalah sebagaimana adanya, tidak dapat diubah, hanya bisa dipahami. Ia menyadari bahwa sifat dasar ular adalah menggigit, tak peduli seberapa besar bantuan yang diberikannya. Cerita ini, seperti banyak kisah lain dalam ajaran Buddha, menggambarkan bahwa beberapa orang, seperti ular itu, tidak mengubah esensinya, tidak peduli seberapa besar bantuan yang diberikan. Ini mengingatkan kita pada kata-kata Buddha, seperti bunga teratai yang tetap suci di dalam air, dalam hati manusia terdapat kebaikan sekaligus keburukan. Kadang, dalam keinginan kita untuk menolong, kita bisa mengabaikan tanda-tanda penting yang pada akhirnya membuat kita terluka oleh orang lain. Penting untuk mengetahui kepada siapa kita memberikan bantuan dan menyadari bahwa tidak semua orang akan menghargai usaha kita. Bayangkan bahwa energimu seperti baterai. Ada orang yang mengisi ulangnya, dan ada pula yang mengurasnya lebih cepat daripada ponsel dengan banyak aplikasi terbuka sekaligus. Kedengarannya familiar? Kita semua pernah bertemu dengan kedua jenis orang tersebut. Mari kita lihat siapa saja vampir energi ini dan betapa pentingnya mengenali mereka. Sebelum lanjut, jika kamu merasa konten ini bermanfaat, berikan kami like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video berikutnya. Yuk, kita mulai. Pertama, para pencemburu. Bayangkan kamu baru saja memenangkan undian. Siapa orang pertama yang akan kamu beritahu? Sebelum kamu mulai menyebutkan nama-nama orang itu dalam benakmu, izinkan aku berbagi fakta menarik. Menurut sebuah studi dari Harvard University di Amerika Serikat, 70% pemenang lotre mengalami keretakan dalam hubungan pribadi mereka setelah menang. Alasan utamanya, kecemburuan. Namun, kamu tak perlu memenangkan jutaan untuk merasakan dampak destruktif dari rasa iri. Dari promosi di pekerjaan hingga hubungan baru yang membuatmu bahagia. Selalu ada orang yang siap melontarkan kritik beracun penuh penolakan dan dendam. Psikolog Sarah Prasai dalam karyanya Filsafat Kecemburuan menjelaskan bahwa emosi ini muncul ketika kita merasa ada jarak antara apa yang kita miliki dan apa yang kita rasa pantas kita miliki. Seolah-olah kita memiliki pengukur keadilan kosmis di dalam diri yang menjadi kacau saat orang lain mendapatkan sesuatu yang menurut kita adalah hak kita. Pikirkan impian dan tujuanmu seperti resep rahasia. Kamu tentu tak akan membagikannya ke sembarang orang, bukan? Hanya kepada mereka yang benar-benar kamu percaya. Orang yang tak hanya tidak akan mengkhianatimu, tetapi juga akan membantumu menyempurnakannya. Dalam semangat Zen, saat kamu memutuskan untuk berbagi rencana atau keberhasilanmu, lakukanlah dengan cara yang menginspirasi, bukan membangkitkan rasa iri. Alih-alih berkata, "Aku baru saja dapat promosi luar biasa," kamu bisa berkata, "Aku senang dengan tantangan baru di pekerjaanku." Meski perbedaannya tampak kecil, dampaknya pada cara orang lain menerima pesanmu bisa sangat besar. Filsuf kuno Tiongkok sekaligus pendiri Taoisme, Lao Tzu, mengingatkan kita bahwa kata-kata memiliki kekuatan membentuk realitas. Pilihlah kata-katamu dengan bijak. Bagaimana mengenali teman yang iri?
Berikut beberapa tanda peringatan. Pemuji yang tak tulus. Ucapan selamat mereka terasa dipaksakan, seperti senyum canggung saat kumpul keluarga. Ahli meremehkan. Tak peduli sebesar apa pencapaianmu, bagi mereka itu selalu soal keberuntungan atau hal yang sepele. Pesaing tak kenal lelah. Keberhasilanmu hanya menjadi alasan bagi mereka untuk mengatakan bahwa mereka bisa melakukannya lebih baik, lebih cepat, atau lebih murah. Penghancur diam-diam. Mendukungmu di depan umum, tapi di balik layar justru mencoba menggagalkan rencanamu. Pengumpul informasi. Selalu ingin tahu lebih banyak. Bukan karena rasa ingin tahu yang tulus, tetapi untuk mencari celah atau menirumu. Mengenali pola-pola ini adalah langkah pertama untuk melindungi dirimu. Langkah kedua adalah mengembangkan apa yang aku sebut mentalitas bambu. Tahukah kamu apa yang membuat bambu tumbuh kuat dan lentur? Ia mengubah kesulitan dan tantangan menjadi kekuatan dan keluasan. Menurut filosofi Zen, setiap rintangan adalah kesempatan untuk berlatih. Demikian pula, kamu bisa menggunakan rasa iri orang lain sebagai motivasi untuk terus tumbuh dan berkembang. Ingatlah, nilai dirimu tidak berkurang karena keberhasilan orang lain dan tidak meningkat karena kegagalan mereka. Seperti yang dikatakan mantan Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Hargailah jalanmu sendiri, tujuanmu, dan perkembangan pribadimu. Filsafat Zen Buddha mengajarkan bahwa jalan menuju pencerahan adalah perjalanan individu yang harus ditempuh masing-masing orang. Seperti yang diungkapkan oleh guru Zen, Shunryu Suzuki, setiap orang harus menyeberangi lautan mereka sendiri. Rasa iri seringkali merupakan cerminan dari ketidakamanan orang lain. Lain kali saat kamu melihat tatapan penuh iri, tersenyumlah, bukan karena menikmati penderitaan orang lain, tetapi karena kamu telah mengenali tanda bahwa kamu sedang menuju ke arah yang benar. Dalam semangat Zen, tersenyumlah dengan belas kasih, memahami bahwa rasa iri orang lain adalah manifestasi dari penderitaan mereka sendiri. Singkatnya, memilih dengan bijak kepada siapa kamu berbagi keberhasilan dan rencanamu bukanlah tindakan egois atau sombong, melainkan cara untuk melindungi energimu, menjaga motivasimu, dan menghindari rasa iri yang merugikan. Lain kali kamu memiliki kabar baik atau rencana yang menggembirakan, tarik napas dalam-dalam, tersenyum untuk dirimu sendiri, dan anggap itu sebagai harta yang paling berharga. Bagikan hanya kepada mereka yang benar-benar akan bersukacita atas kesuksesanmu. Ingatlah, pencapaian terbesar adalah yang dikenali orang lain dengan sendirinya dan tidak perlu diumumkan dengan suara keras. Biarkan pencapaianmu yang berbicara. Pada akhirnya, tindakan selalu lebih fasih daripada kata-kata dan menarik lebih sedikit rasa iri. Nomor 2, para manipulator. Kelompok ini adalah tantangan tersendiri karena mereka adalah ahli sejati dalam seni memanipulasi niat baik orang lain. Mereka memanfaatkan upaya tulus untuk membantu demi kepentingan pribadi, tanpa niat sedikit pun untuk membalas atau berubah secara tulus. Ibarat bermain catur dan lawanmu bisa memindahkan bidakmu tanpa kamu sadari. Itulah taktik seorang manipulator yang lihai. Jangan khawatir jika baru menyadari bahwa ada orang seperti ini di sekitarmu. Hari ini kita akan belajar mengenali taktik mereka dan melindungi diri dari kelicikan mereka. Seperti kata guru Zen, Shunryu Suzuki, yang paling penting adalah menemukan keseimbangan antara ketenangan dan tindakan. Saat berhadapan dengan manipulator, penting untuk tetap tenang dan sadar akan tindakanmu. Manipulator memanfaatkan emosi kita untuk mencapai tujuan mereka. Dalam Zen, kita belajar bahwa kesadaran adalah kunci untuk memahami hakikat sejati dari realitas. Kita harus waspada terhadap pikiran dan emosi kita agar tidak terbawa oleh permainan mereka. Mengapa beberapa orang tampak memiliki bakat khusus untuk memanipulasi orang lain? Psikologi memberikan beberapa penjelasan menarik. Menurut studi dari sebuah universitas ternama di Amerika Serikat, orang dengan kecenderungan narsistik dan Machiavellian lebih mungkin untuk memanipulasi orang lain.
Seolah-olah mereka memiliki sistem navigasi internal untuk menemukan jalan tercepat menuju tujuan pribadi mereka, tanpa peduli siapa yang harus mereka injak dalam prosesnya. Bukan berarti kamu harus menjadi paranoid dan tidak percaya pada semua orang, tapi penting untuk mempertajam persepsimu demi mengenali bajak laut emosional ini. Seperti yang dikatakan oleh psikolog ternama dan penulis buku Influence, The Psychology of Persuasion, Robert Cialdini, pertahanan terbaik terhadap manipulasi adalah pengetahuan dan kesadaran. Anggaplah kesejahteraan emosionalmu sebagai benteng yang harus dilindungi dengan segala cara. Manipulator itu seperti penyusup yang mencoba menyelinap ke dalam pertahananmu. Jika kamu tidak memiliki sistem keamanan yang baik, sebelum kamu menyadarinya, mereka sudah nyaman berada di hidupmu dan mengendalikan segalanya. Cara mengenali seorang manipulator. Si bunglon emosional. Mereka mengubah kepribadian lebih cepat dari suasana hati remaja. Perilaku mereka menyesuaikan dengan siapapun yang mereka temui, berusaha menjadi seperti yang orang itu inginkan. Seperti kata guru Zen Dun, setiap momen itu tak ternilai, jangan sia-siakan untuk permainan yang dangkal. Ahli gaslighting. Mereka membuatmu meragukan persepsimu sendiri terhadap realitas. Kamu yakin itu terjadi seperti itu? Kayaknya ingatanmu bermasalah, deh. Ini hanya satu contoh dari manipulasi mereka. Dalam Zen, kita belajar bahwa kenyataan itu subjektif, tapi kebenaran selalu ada di dalam diri kita. Percayalah pada intuisi dan jangan biarkan orang lain mengaburkannya. Penembak jitu harga diri rendah. Mereka menyampaikan komentar yang tampak sepele, tapi perlahan menghancurkan kepercayaan dirimu. Contohnya, kamu benar-benar mau pakai itu? Ya, kalau kamu nyaman, sih? Tujuan mereka adalah mengalihkan perhatian dari ketidakamanan mereka sendiri. Dengan orang seperti ini, hentikan percakapan segera dan tetapkan batas yang jelas. Kalau tidak, setiap komentar berikutnya akan semakin melukai. Ingat nilai dirimu dan jangan izinkan siapapun mempertanyakannya tanpa alasan. Dari perspektif Zen, sangat penting untuk menumbuhkan kekuatan batin dan ketenangan. Seperti yang dikatakan oleh guru Zen Thich Nhat Hanh, tanpa kedamaian batin, tidak mungkin menemukan kedamaian luar. Jika kita tidak tenang di dalam diri kita sendiri, para manipulator akan dengan mudah mengganggu keseimbangan kita. Oleh karena itu, meditasi dan praktik kesadaran penuh sangat penting untuk menghadapi manipulasi. Melalui meditasi, kita belajar mengamati pikiran dan perasaan tanpa melekat padanya, yang memungkinkan kita merespons dengan lebih sadar dan terkontrol. Nomor 3, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Pernahkah kamu mengenal seseorang yang tampaknya memiliki kekosongan di tempat hatinya seharusnya berada? Mereka adalah orang-orang yang tak peduli seberapa banyak yang kamu berikan, selalu ingin lebih dan tak pernah merasa puas. Bayangkan kamu sedang makan malam yang luar biasa bersama teman-teman di sebuah restoran, ketika tiba-tiba terdengar seseorang mengeluh dengan suara lantang tentang makanannya, pelayanannya, bahkan warna serbetnya. Ya, kamu menebak dengan benar, itu adalah seorang profesional dalam seni tidak tahu berterima kasih. Dalam kebijaksanaan Buddha dikatakan, segalanya ada dalam pikiran. Lalu, apa yang membuat beberapa orang tampak selalu tidak puas? Psikologi menawarkan beberapa jawaban menarik. Sebuah studi dari Universitas California menunjukkan bahwa orang dengan harga diri yang rendah cenderung kurang bersyukur. Seolah-olah mereka memiliki filter yang hanya membiarkan hal-hal negatif masuk, sambil menolak semua kebaikan yang ditawarkan oleh kehidupan. Bukan berarti kamu harus langsung memutus semua hubungan dengan mereka yang lupa mengucapkan terima kasih. Tapi penting untuk mengenali kapan seseorang secara konsisten menyalahgunakan kemurahan hatimu. Seperti yang dikatakan oleh pengusaha Richard Branson, perlakukan karyawanmu sebagaimana kamu ingin mereka memperlakukan pelanggan terbaikmu. Nasihat ini bisa diterapkan pada semua hubungan dalam hidupmu. Bayangkan rasa syukur seperti tanaman yang membutuhkan air dan perawatan agar bisa tumbuh subur.
Jika kamu terus-menerus menyirami sebuah tanaman dengan waktumu, energimu, dan sumber dayamu, tapi tetap saja tidak berbunga, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan apakah kamu menanam di tempat yang tepat. Seperti yang diajarkan oleh guru Zen, Thich Nhat Hanh, rasa syukur adalah inti dari praktik Zen yang sejati. Saat kita menghargai momen dan orang-orang dalam hidup kita, setiap saat berubah menjadi hadiah yang tak ternilai. Namun, jangan sampai kamu keliru antara ketidaksyukuran dan kejujuran yang membangun. Temanmu yang memberitahumu bahwa ada bayam di gigimu sebelum kencan penting bukanlah orang yang tak tahu terima kasih. Dia adalah pahlawan tanpa jubah. Perbedaan terletak pada niat dan pola perilaku. Sebuah studi menarik yang diterbitkan di sebuah jurnal ilmiah Amerika menunjukkan bahwa orang tidak hanya lebih bahagia, tetapi juga memiliki hubungan yang lebih kuat dan bertahan lama ketika mereka mempraktikkan rasa syukur. Seolah-olah rasa syukur adalah perkata kasat mata yang menjaga koneksi sosial kita tetap utuh. Jadi, apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang seperti ini? Jawabannya tidak sederhana, tapi kita bisa belajar dari psikologi positif. Martin Seligman, yang dianggap sebagai bapak dari bidang ini, menyarankan bahwa membudayakan sikap bersyukur bermanfaat tidak hanya bagi penerima, tetapi juga bagi pemberinya. Alih-alih merasa frustrasi terhadap mereka yang tak tahu berterima kasih, kita bisa melihat mereka sebagai peluang untuk memperkuat kemampuan kita dalam menghargai hal-hal baik dalam hidup. Sama seperti kita melatih otot di gym untuk memperkuat kaki atau punggung, melatih otot rasa syukur bekerja dengan cara yang serupa. Namun, penting untuk tidak menyamakan rasa syukur dengan menjadi penerima tanpa batas. Menetapkan batasan yang sehat sama pentingnya dengan menjadi dermawan. Seperti yang dikatakan oleh penulis Brené Brown, kedermawanan bukanlah tanpa batas dan tidaklah tulus jika muncul dari rasa kesal. Ingatlah, kurangnya rasa terima kasih mengatakan lebih banyak tentang orang itu daripada tentang dirimu. Seperti yang dikatakan oleh psikolog Carl Rogers. Paradoksnya adalah bahwa ketika aku menerima diriku apa adanya, barulah aku bisa berubah. Jadi, saat kamu berhadapan dengan orang yang tak tahu berterima kasih, tarik napas dalam-dalam. Ingat siapa dirimu, dan nilai apakah orang itu benar-benar pantas menerima energimu. Jika jawabannya tidak, maka saatnya untuk menjauh. Kamu tidak sedang egois, kamu sedang mempraktikkan perawatan diri. Dan saat kamu merawat dirimu sendiri terlebih dahulu, kamu akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk merawat orang lain. Jika kamu memutuskan untuk tetap membantu, lakukanlah karena kamu benar-benar ingin, bukan karena kamu mengharapkan pengakuan. Sebelum kita lanjut ke tipe orang yang keempat, bagikan video ini kepada orang-orang terkasih dan mereka yang menurutmu akan mendapatkan manfaat darinya. Tinggalkan komentar dengan kalimat, "Setiap hari aku menjadi lebih bijaksana," untuk menunjukkan bahwa kamu masih bersama kami dan untuk menginspirasi orang lain dalam perjalanan pembelajaran mereka. Ini mengingatkanku pada kisah seorang biksu Zen yang, dengan penuh kekunan dan dedikasi, menyapu jalan setapak di sekitar biara setiap hari. Ketika ditanya mengapa ia memberi begitu banyak perhatian pada tugas yang tampak sederhana, ia menjawab, "Saat aku menyapu jalan setapak, aku juga membersihkan pikiranku, menjadikannya jernih dan bebas dari gangguan." Jadi, alih-alih mendorong kemalasan pada orang lain, kita bisa memotivasi mereka untuk berkomitmen sepenuhnya pada aktivitas mereka dengan mengajarkan bahwa setiap momen dan setiap tugas adalah kesempatan berharga untuk latihan dan pengembangan diri. Mengenali dan menghindari memberikan dukungan pada mereka yang menghindari usaha adalah bentuk perawatan diri dan pertimbangan terhadap orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Buddha, kamu tidak akan dihukum karena amarahmu, kamu akan dihukum oleh amarahmu. Hal yang sama berlaku untuk kemalasan. Menghindari usaha dan tanggung jawab membawa pada penderitaan dan kebuntuan, baik bagi si pemalas maupun bagi mereka yang mencoba menolongnya. Lalu, bagaimana cara mengenali seseorang yang secara kronis malas? Berikut beberapa indikatornya. Tipe 1. Sang ahli alasan.
Orang-orang ini memiliki lebih banyak alasan daripada kucing punya nyawa. Misalnya, aku nggak bisa ikut latihan karena tanamanku perlu dinyanyikan agar tumbuh. Dalam Buddhisme, alasan-alasan seperti itu adalah ilusi yang menjauhkan kita dari pemahaman sejati. Seperti kata guru Zen Shunryu Suzuki, yang paling penting adalah mengetahui bahwa kamu memiliki sifat Buddha, dan itu berarti tidak ada yang membatasi dirimu. Tipe 2, siali, besok aja. Bagi mereka, besok adalah tempat ajaib di mana semua tugas tertunda ditumpuk. Tapi mari kita jujur, besok itu tidak pernah benar-benar datang. Guru Zen Nathan berkata, masa depan tergantung pada saat ini. Jika kita merawat saat ini dengan baik, masa depan akan mengurus dirinya sendiri. Tipe 3, si pemalas multitugas. Orang-orang ini bisa sedang menonton serial, memeriksa Facebook, dan pada saat yang sama mengeluh tentang pekerjaan mereka. Jika mereka mengarahkan energi itu ke produktivitas, mungkin mereka bisa menyelesaikan masalah global. Dalam ajaran Zen, harmoni antara pikiran dan tindakan adalah hal yang mendasar. Seperti pepatah Zen, ketika kamu berjalan, berjalanlah. Ketika kamu makan, makanlah. Tipe 4, si pencari jalan pintas. Mereka selalu mencari cara paling mudah untuk melakukan sesuatu. Jika ada aplikasi yang bisa melakukan segalanya untuk mereka, mereka pasti yang pertama mengunduhnya. Dalam Buddhisme, mencari jalan pintas sama dengan mencari ilusi. Seperti yang diajarkan oleh Guru Zen Gen, jalan ini sempurna dan ada di mana-mana. Pada saat kamu berhenti mencari, kamu akan sadar bahwa kamu sudah berada di tempat yang tepat. Tipe 5, si penunda. Bagi orang-orang ini, alarm hanyalah saran ramah, bukan panggilan mendesak. 5 menit lagi, katanya, dan sebelum mereka sadar, 1 jam telah berlalu. Dalam filsafat Buddhis, waktu dipandang sebagai ilusi, tapi tanggung jawab kita dalam setiap momen adalah kenyataan yang nyata dan bisa dirasakan. Aku tidak menyarankan agar kamu memutus semua hubungan dengan orang-orang yang lebih suka tidur siang daripada sesi game. Tapi ingatlah bahwa dikelilingi oleh orang-orang malas bisa menarikmu untuk mengadopsi kebiasaan mereka. Seperti yang dikatakan oleh penulis dan pembicara motivasi Tony Robbins, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering bersamamu. Pilihlah teman-temanmu dengan bijak, karena kamu bisa jadi satu-satunya yang berenergi di antara sekumpulan orang yang kehilangan semangat. Singkatnya, saat kita ingin membantu orang lain, kita harus sadar kepada siapa kita mencurahkan energi kita. Ini bukan tentang menolak membantu semua orang, tapi melakukannya dengan kebijaksanaan, memastikan bahwa upaya kita benar-benar bernilai dan bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk mereka yang kita bantu. Tipe 5, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tampaknya hidup di dunia tanpa konsekuensi? Selamat datang di dunia para tidak bertanggung jawab, ahli dalam menghindari komitmen dan menyalahkan orang lain atas segalanya kecuali diri mereka sendiri. Bayangkan kamu berada di atas kapal, dan tiba-tiba kamu melihat lubang di lambung kapal tempat air mulai masuk. Sementara kamu dan kru lainnya berusaha menutup lubang dan menguras air, kamu melihat seseorang bersantai sambil berjemur di dek, berkata, "Bukan urusanku, aku bukan yang membuat lubang itu." Itulah, temanku, ketidakbertanggungan dalam bentuk paling murninya. Ketika kita mencoba membantu seseorang dengan perilaku seperti ini, kita sering terjebak dalam siklus frustrasi dan kecemasan. Tidak peduli seberapa besar kita berusaha mendukung mereka, bantuan kita jarang menghasilkan perubahan yang berarti. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti namanya, menghindari tanggung jawab dan memiliki kemampuan luar biasa untuk menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka. Jika sesuatu berjalan salah, bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan tindakan kita, kita bisa saja dianggap bersalah. Ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga dapat berdampak besar secara emosional dan reputasi bagi mereka yang mencoba membantu. Oleh karena itu,
Sangat penting untuk mendekati orang-orang seperti ini dengan kehati-hatian. Salah satu strategi yang efektif adalah mengajak mereka merenungkan tindakan mereka dan konsekuensi yang ditimbulkan. Alih-alih menyelesaikan masalah mereka, kita bisa mengarahkan perhatian mereka pada pengembangan keterampilan evaluasi diri dan manajemen diri. Seorang ahli SARA terkenal dari Amerika Serikat, Richard Davidson, telah menunjukkan bahwa otak sangat plastis dan mampu berubah serta beradaptasi bahkan di masa dewasa. Jadi, meskipun individu-individu ini terkadang membutuhkan dorongan kecil atau bahkan dorongan besar, masih ada harapan. Nelson Mandela pernah mengatakan, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Dalam hal ini, pendidikan bukan hanya pembelajaran akademis, tetapi juga kemampuan untuk bertanggung jawab dan belajar dari kesalahan. Singkatnya, berurusan dengan orang yang tidak bertanggung jawab membutuhkan kesabaran dan pengendalian diri. Bertrand Russell pernah berkomentar, banyak masalah di dunia muncul karena orang bodoh begitu yakin, sementara orang cerdas penuh keraguan. Buddhisme juga mengajarkan bahwa membantu orang lain bisa membawa pencerahan, tetapi hanya ketika bantuan itu diberikan dengan kebijaksanaan. Maka, saat berhadapan dengan seseorang yang secara kronis tidak bertanggung jawab, tarik napas dalam-dalam dan ingatlah bahwa setidaknya kamu memiliki kesadaran untuk mempertanyakan apakah terus membantu mereka adalah keputusan yang bijaksana. Tipe 6, si pengkritik abadi. Mereka memiliki bakat alami untuk menemukan kekurangan dalam segala hal, mulai dari pilihan pakaianmu, cara kamu bekerja, hingga bagaimana kamu mengurus rumah dan keluargamu. Mengenali mereka semudah mendengarkan komentar mereka, yang biasanya negatif dan merusak. Jika ini terdengar akrab, mungkin kamu sedang berhadapan dengan seorang pengkritik konstan dalam hidupmu. Menghadapi para pengkritik ini bisa terasa seperti berjalan di ladang ranjau emosional. Tidak peduli seberapa baik niatmu, mereka akan selalu menemukan cara untuk merobek usahamu dengan kritik yang tajam. Apa yang mendorong mereka bertindak seperti itu? Penelitian menunjukkan bahwa para pengkritik yang terus-menerus sering menggunakan kritik sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan dan kontrol atas orang lain, dan kadang untuk memproyeksikan ketidakamanan mereka sendiri. Seolah-olah mereka memakai kacamata khusus yang hanya bisa melihat kesalahan. Untuk melawan pengaruh negatif mereka, penting untuk menjaga perspektif yang seimbang. Guru Zen Tisen Deshimaru berkata, kekuatan sejati ada dalam pikiran yang tenang. Jangan mengambil kritik mereka secara pribadi. Kata-kata mereka sering lebih mencerminkan mereka daripada dirimu. Cobalah mengarahkan percakapan ke arah yang positif atau solusi yang membangun. Terkadang, mengalihkan topik bisa menjadi pertahanan terbaik terhadap serangan verbal mereka. Ingatlah bahwa kritik yang membangun bisa bermanfaat untuk pengembangan pribadi. Tetapi kritik yang terus-menerus hanya akan mengikis harga diri dan menghancurkan kepercayaan diri. Menetapkan batasan yang tegas dan mempertahankan sikap positif dapat melindungi dirimu dari pengaruh negatif mereka, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih konstruktif dan optimis di sekitarmu. Tipe 7, si narsistik. Apakah kamu pernah mengenal seseorang yang tampaknya memiliki pantulan diri sebagai pengganti jiwa? Selamat datang di dunia menarik para narsistik. Mereka yang rasa cintanya pada diri sendiri menduduki semua urutan pertama. Bayangkan kamu mencoba mengisi kolam renang Olimpiade dengan 1 gelas air. Begitulah sia-sianya upaya untuk memuaskan ego seorang narsistik. Tapi tenang saja, dalam perjalanan ini kamu tidak sendiri. Berdasarkan penelitian dari universitas ternama di Amerika Serikat, sekitar 6% populasi menunjukkan ciri-ciri narsistik yang menonjol. Artinya, kemungkinan besar kamu sudah pernah bertemu 1 atau 2 orang seperti ini dalam hidupmu. Bagaimana mengenali para pengagum dirinya sendiri ini? Jika kamu pernah bertemu seseorang yang berpikir matahari hanya terbit untuk menyoroti keberadaannya, kemungkinan besar kamu sedang berhadapan dengan seorang narsistik. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah setiap percakapan menjadi monolog tentang pencapaian mereka. Tidak peduli seberapa tidak relevannya.
Berurusan dengan narsistik bisa lebih melelahkan daripada mencoba mengajari kucing untuk menggonggong. Tapi jangan kehilangan harapan. Masih ada strategi yang bisa kamu gunakan. Bukan tentang mengubah sang narsistik, melainkan menyesuaikan cara kamu berinteraksi dengannya. Salah satu strategi yang efektif adalah apa yang disebut oleh para psikolog sebagai validasi selektif. Ini mirip dengan melatih anjing. Kamu memperkuat perilaku positif yang ditunjukkan sang narsistik dan mengabaikan yang negatif. Ketika mereka menunjukkan sedikit empati, yang kadang-kadang bisa terjadi, berikan pengakuan. Namun saat mereka kembali pada perilaku khas mereka, jangan ikut dalam permainannya. Ingatlah, kamu tidak wajib menjadi penonton pasif dalam pertunjukan satu orang mereka. Dalam Zen, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima siapa diri kita. Jangan biarkan orang lain memaksakan harapan dan nilai-nilai mereka padamu. Jagalah kesadaran yang jernih terhadap pikiran, emosi, dan tindakanmu, dan kamu akan menemukan kedamaian batin yang membantumu menghadapi manipulasi, kritik, dan narsisme dengan lebih efektif. Menurut seorang penulis terkenal di bidang psikologi, ego itu seperti gurita yang tak pernah kenyang dan menguras hidupmu. Seorang guru Zen mungkin menggambarkan ego sebagai roh kelaparan dalam samsara, yang selalu mencari lebih dan tidak pernah merasa puas. Jangan biarkan narsisme dalam hidupmu menjadi gurita itu, atau roh kelaparan itu. Namun demikian, penting untuk membedakan antara rasa percaya diri yang sehat dan narsisme. Menurut para guru Zen, kepercayaan diri itu seperti danau yang tenang yang memantulkan keindahan langit. Sedangkan narsisme itu seperti lautan yang bergelora yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Perbedaannya terletak pada kemampuan berempati dan kebutuhan akan kekaguman terus-menerus. Seseorang yang benar-benar percaya diri mampu merayakan keberhasilan orang lain dengan tulus, seperti seorang biksu Zen yang bersukacita atas pencerahan saudaranya. Sementara itu, seorang narsistik melihat keberhasilan orang lain sebagai ancaman terhadap kebesarannya sendiri. Berurusan dengan seorang narsistik memang rumit, tetapi juga bisa menjadi peluang untuk mengembangkan kesabaran dan empati. Mengamati perilaku seorang narsistik bisa memberi kita pelajaran berharga tentang keinginan dan ilusi manusia. Dengan melakukan itu, kita bisa melihat pantulan dari penghalang dan tantangan dalam diri sendiri yang memungkinkan kita untuk belajar dan tumbuh secara pribadi. Nomor 8, si oportunis. Bayangkan kamu bertemu dengan seseorang yang selalu tampak mengintai, mencari setiap kesempatan untuk mengambil keuntungan dari orang lain tanpa peduli pada akibatnya. Itulah si oportunis. Seseorang yang dengan cerdik memanfaatkan kebaikan atau sumber daya orang lain tanpa memberi apapun sebagai balasannya, kecuali kenyamanan pribadinya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Guru Zen Nat, kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai ketika kita berhenti mengharapkannya dari luar dan mulai menumbuhkannya dari dalam diri. Para oportunis, sebaliknya, mencari kebahagiaan melalui sumber daya dan usaha orang lain, tanpa menyadari bahwa kepuasan sejati hanya ditemukan di dalam diri. Jangan bingung antara oportunis dan seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Perbedaannya terletak pada pola perilaku dan timbal baliknya. Menurut seorang psikolog dari Universitas Harvard, oportunis sangat pandai membuatmu merasa bersalah jika kamu tidak memenuhi harapan mereka. Dalam ajaran Buddha, rasa bersalah dan rasa malu harus dipahami dan diubah, bukan dibiarkan menguasai hidup kita. Mengenali seorang oportunis bisa jadi sulit, karena mereka sering menyembunyikan niat sebenarnya di balik topeng kerjasama dan keuntungan bersama. Salah satu tanda penting untuk mengenali mereka adalah kurangnya timbal balik. Mereka selalu mencari bantuan, tetapi jarang membalas budi atau berpartisipasi secara setara. Menghadapi oportunis berarti menetapkan batasan yang jelas dan sadar akan sumber daya serta keterbatasanmu sendiri. Seperti yang dikatakan Guru Zen Dogen, memahami batas kemampuanmu adalah langkah pertama menuju kekuatan sejati. Sangat penting untuk menetapkan ekspektasi yang jelas sejak awal. Tentukan apa yang kamu bersedia berikan dan apa yang kamu harapkan sebagai balasannya.
Mendorong timbal balik itu krusial. Ajar si oportunis untuk berkontribusi secara adil dalam hubungan, baik dengan berbagi tanggung jawab atau menjelaskan peran dan harapan secara transparan. Dari sudut pandang psikologis, oportunis menunjukkan kombinasi antara empati yang rendah dan kecenderungan tinggi untuk memanfaatkan situasi. Seperti yang dikatakan oleh guru Zen Buddhis Chogyam Trungpa, welas asih sejati bersifat tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan. Dengan belajar mengenali dan menangani para oportunis, kamu bisa melindungi kesejahteraan emosionalmu dan mendorong hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Memberi dan menerima adalah hal mendasar dalam setiap hubungan yang sehat. Tetapi jika kamu menyadari bahwa kamu selalu memberi tanpa menerima apapun sebagai balasan, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi ulang situasinya. Menginvestasikan waktu dan energi pada orang yang tidak menghargai kontribusimu bisa sangat melelahkan secara emosional. Lebih baik arahkan energi itu ke hubungan yang lebih seimbang dan memuaskan, di mana upayamu benar-benar dihargai. Seperti kata guru Zen EQ, hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan bersama orang-orang yang tidak menghargai cahayamu. Di akhir video ini, aku ingin mengajukan satu pertanyaan. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkannya sebelum menjawab. Bagaimana hidupmu akan berubah jika kamu bisa mengenali dengan mudah perilaku-perilaku yang dijelaskan dalam video ini pada orang-orang di sekitarmu? Jika kamu merasa ini bermanfaat, bagikan jawabanmu di kolom komentar di bawah. Mungkin kamu juga bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jika kamu sudah sampai di sini, tulislah di komentar kalimat ini. Saya menjalani hidup saya dengan penuh kesadaran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video baru kami. Ingatlah, satu-satunya yang kita miliki hanyalah saat ini. Sampai jumpa lagi, teman-teman terkasih. Selamat datang kembali di kanal ini. Apakah kamu menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, kakimu kehilangan kekuatan? Naik tangga atau berjalan jauh bisa menjadi lebih sulit. Bahkan kamu mungkin mengalami kram, kelemahan, atau ketidaknyamanan pada sendi. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kerusakan yang terjadi secara perlahan ini bisa dibalik dengan beberapa perubahan dalam pola makanmu? Benar sekali, apa yang kamu konsumsi setiap hari bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kekuatan kakimu. Sebagai spesialis kesehatan otot, aku meyakinkan bahwa nutrisi memainkan peran penting dalam daya tahan dan kesejahteraan ototmu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa makanan tertentu dapat membantu mencegah hilangnya massa otot dan meningkatkan mobilitas seiring bertambahnya usia. Masalahnya, kelemahan ini tidak terjadi dalam semalam. Itu berkembang secara bertahap dan seringkali tidak disadari sampai tugas sehari-hari, seperti bangun dari kursi atau menjaga keseimbangan, menjadi tantangan. Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini dapat menyebabkan jatuh, patah tulang, bahkan kehilangan kemandirian. Tapi ada kabar baik, kamu bisa memperkuat otot, meningkatkan mobilitas, dan merasa lebih bertenaga dengan melakukan beberapa penyesuaian kecil dalam pola makanmu. Dalam video ini, aku akan mengungkapkan 10 makanan penting yang dapat membuat perbedaan dalam kekuatan kakimu. Makanan-makanan ini memiliki dukungan ilmiah karena kemampuannya dalam meningkatkan daya tahan otot, mencegah kram, dan memperkuat tulang, sehingga mengurangi risiko osteoporosis serta masalah sendi lainnya. Dan tidak, ini bukan hanya tentang mengonsumsi protein. Banyak orang berpikir bahwa makan daging saja sudah cukup untuk menjaga massa otot, tetapi kenyataannya, nutrisi lain seperti kalium, magnesium, kalsium, dan antioksidan memainkan peran penting dalam kesehatan otot dan sendimu. Jika tubuhmu tidak mendapatkan elemen-elemen penting ini, kemungkinan besar kakimu akan melemah seiring waktu. Aku tahu bahwa kehilangan kekuatan otot bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan, tetapi kabar baiknya adalah kamu masih punya waktu untuk mengambil tindakan. Ikuti video ini dan temukan 10 makanan penting yang harus kamu konsumsi serta cara memasukkannya ke dalam pola makanmu agar mendapatkan manfaat maksimal. Apa yang kamu pelajari hari ini bisa menjadi penentu agar tetap kuat, aktif, dan mandiri selama bertahun-tahun ke depan. Tapi sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar berapa usiamu dan dari kota mana kamu menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan agar terus mendapatkan informasi berharga tentang kesehatan,
kesejahteraan, dan pencegahan. Sekarang, mari kita mulai. 1. Telur. Telur adalah salah satu sekutu terbaik untuk memperkuat otot. Tidak hanya merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik, yang penting untuk mempertahankan massa otot, tetapi juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting untuk regenerasi jaringan. Protein dalam telur dianggap memiliki nilai biologis tinggi, yang berarti menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun otot. Ini sangat penting untuk mencegah kehilangan kekuatan di kaki, masalah yang sering muncul seiring bertambahnya usia atau kurangnya aktivitas fisik. Nutrisi penting lain yang terdapat dalam telur adalah vitamin D, yang sering diabaikan tetapi sangat penting untuk kesehatan otot dan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot dan meningkatkan risiko jatuh, terutama pada orang tua. Selain itu, telur mengandung kolin, nutrisi esensial yang mendukung fungsi sistem saraf dan otot. Kolin membantu saraf mengirim sinyal ke otot dengan lebih efisien, meningkatkan kontraksi dan respons otot. Sebagai manfaat tambahan, telur sangat mengenyangkan karena kandungan proteinnya yang tinggi. Mengonsumsinya saat sarapan, misalnya, dapat membantu mengurangi asupan makanan ultraproses yang sering berkontribusi pada peradangan dan melemahnya otot. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2018 menganalisis dampak konsumsi protein dari telur pada orang dewasa yang lebih tua dan menemukan bahwa konsumsi rutin dapat membantu mempertahankan massa dan kekuatan otot. Ini menunjukkan bahwa telur bisa menjadi sekutu yang hebat dalam mencegah sarkopenia dan menjaga mobilitas yang baik selama bertahun-tahun. 2. Ikan berlemak. Jika kamu ingin menjaga kekuatan kakimu dan mencegah kehilangan massa otot, memasukkan ikan berlemak dalam pola makanmu adalah keputusan yang sangat baik. Jenis ikan seperti salmon, sarden, dan tuna tidak hanya menyediakan protein berkualitas tinggi yang penting untuk pembentukan otot, tetapi juga mengandung nutrisi kunci, omega-3. Omega-3 adalah jenis lemak sehat yang memiliki efek antiinflamasi yang kuat dan mendukung kesehatan sendi. Konsumsi rutin omega-3 dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pada sendi, meningkatkan mobilitasnya, serta berkontribusi pada pemeliharaan massa otot, sehingga kakimu tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Peradangan kronis dapat menjadi hambatan bagi kesehatan otot dan sendi, menyebabkan rasa sakit dan menyulitkan pergerakan. Omega-3 yang terdapat dalam ikan berlemak membantu mengurangi proses peradangan ini, berkontribusi dalam menjaga mobilitas dan kekuatan kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita artritis atau sering mengalami nyeri otot. Selain itu, ikan ini merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, nutrisi penting untuk penyerapan kalsium dan penguatan tulang. Karena kaki menopang berat badan, menjaga kesehatan tulang yang baik sangat penting untuk mencegah patah tulang dan penyakit seperti osteoporosis. Manfaat lain dari ikan berlemak adalah kandungan koenzim Q10, senyawa utama dalam produksi energi di dalam sel otot. Artinya, memasukkan salmon, sarden, atau tuna dalam pola makan dapat membantu mengurangi kelelahan otot dan meningkatkan performa fisik, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan tidak terlalu melelahkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Chastesia, Sarcopenia and Muscle pada tahun 2019 menganalisis efek omega-3 terhadap kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi omega-3 dapat meningkatkan fungsi otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kekuatan, yang menegaskan pentingnya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup seiring bertambahnya usia. 3. Ayam. Ayam adalah salah satu makanan yang paling direkomendasikan dalam pola makan sehat, dan itu bukan tanpa alasan. Ayam merupakan salah satu sumber protein tanpa lemak terbaik, nutrisi penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Jika tujuanmu adalah mempertahankan kekuatan kaki dan mencegah kehilangan massa otot seiring waktu, ayam sebaiknya menjadi bagian rutin dalam pola makanmu. Berbeda dengan daging lainnya, ayam memiliki kadar lemak jenuh yang rendah, menjadikannya alternatif sehat bagi mereka yang ingin menyeimbangkan perkembangan otot dengan pengendalian berat badan. Menjaga berat badan yang ideal sangat penting untuk menghindari beban berlebih pada kaki dan mengurangi risiko nyeri serta peradangan pada sendi. Selain menjadi sumber protein berkualitas tinggi, ayam kaya akan vitamin B6, nutrisi penting dalam metabolisme protein dan karbohidrat. Ini memastikan bahwa otot memiliki energi yang cukup untuk tetap aktif dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat mengurangi kelelahan otot. Aspek lain yang menonjol dari ayam adalah kandungan kolagennya, terutama jika dikonsumsi dengan kulit atau dalam kaldu yang dibuat dari tulangnya.
Kolagen memainkan peran penting dalam kesehatan sendi dan ligamen, memberikan dukungan bagi kaki dan membantu menjaga mobilitas dalam jangka panjang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Nutrition and Metabolism pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi protein hewani terhadap kesehatan otot pada orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan protein tanpa lemak secara teratur, seperti yang terdapat dalam ayam, secara signifikan berkontribusi pada peningkatan massa dan kekuatan otot, mengurangi peradangan, serta meningkatkan kesehatan tulang dan sendi, yang menyoroti perannya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup. 4. Susu, keju, dan yogurt. Ketika berbicara tentang memperkuat kaki dan menjaganya tetap sehat, ada satu aspek penting yang sering diabaikan, kesehatan tulang. Dalam hal ini, produk susu adalah sekutu yang tak tergantikan. Susu, keju, dan yogurt merupakan sumber kalsium yang sangat baik, mineral esensial untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah penyakit seperti osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang berkembang secara diam-diam dan melemahkan struktur tulang, membuatnya lebih rentan terhadap patah tulang. Dan bagian tubuh mana yang paling terpengaruh? Benar, kaki, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Bagian-bagian ini menanggung beban yang besar dalam kehidupan sehari-hari, dan jika tulang tidak cukup kuat, stabilitasnya dapat berkurang, meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Selain kandungan kalsium yang tinggi, produk susu juga merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, yaitu nutrisi utama untuk penyerapan kalsium yang tepat dalam tubuh. Mengonsumsi kalsium dalam jumlah cukup saja tidak cukup jika tubuh tidak dapat menyerapnya dengan baik, dan disinilah vitamin D berperan penting. Vitamin ini membantu kalsium melekat pada tulang, memastikan tulang tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Manfaat penting lain dari produk susu, yang seringkali terabaikan, adalah kandungan proteinnya yang berperan penting dalam menjaga massa otot. Contoh yang menonjol adalah yogurt Yunani, yang tidak hanya kaya protein tetapi juga mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Mengapa ini penting? Karena sistem pencernaan yang sehat meningkatkan penyerapan nutrisi, memungkinkan tubuh memanfaatkan kalsium, protein, dan elemen penting lainnya dengan lebih efisien untuk memperkuat otot. Namun, tidak semua produk susu memiliki manfaat yang sama. Pilihan terbaik adalah memilih versi alami dan utuh, menghindari yang telah diproses secara berlebihan serta mengandung kadar gula tambahan yang tinggi. Pilihan yang sangat baik adalah mengombinasikan yogurt alami tanpa gula dengan buah dan biji-bijian, menciptakan sarapan atau camilan yang bernutrisi dan seimbang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Bone pada tahun 2017 menganalisis hubungan antara konsumsi produk susu dan kepadatan mineral tulang pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi susu dan yogurt secara teratur dikaitkan dengan kepadatan tulang yang lebih tinggi serta risiko patah tulang yang lebih rendah, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga kesehatan tulang dan mobilitas seiring bertambahnya usia. 5. Pisang. Jika Anda pernah mengalami kram otot di tengah malam atau saat berolahraga, Anda tahu betapa tidak nyaman dan menyakitkannya hal itu. Salah satu cara terbaik untuk mencegah kejadian ini adalah dengan memastikan asupan kalium yang cukup, yaitu mineral penting bagi fungsi otot. Dan dalam hal kalium, hanya sedikit buah yang seefektif pisang. Kalium berperan penting dalam mengatur keseimbangan natrium dan cairan dalam tubuh, memastikan otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dengan benar. Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan kejang otot dan memperlambat pemulihan setelah aktivitas fisik, membuat kaki lebih rentan terhadap kelelahan dan kelemahan. Selain itu, pisang adalah sumber karbohidrat sehat alami yang menyediakan energi cepat dan berkelanjutan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang gemar berjalan kaki, berlari, atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kinerja kaki yang baik, membantu menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi kelelahan otot. Berbeda dengan gula rafinasi, karbohidrat yang terdapat dalam pisang dilepaskan secara bertahap di dalam tubuh, sehingga menghindari lonjakan dan penurunan drastis pada tingkat energi. Hal ini memungkinkan tubuh mempertahankan sumber bahan bakar yang stabil bagi otot, yang sangat penting untuk performa fisik yang optimal. Aspek penting lainnya dari pisang adalah kandungan vitamin B6 yang tinggi, yaitu nutrisi esensial untuk metabolisme protein dan produksi neurotransmitter. Artinya, selain memperkuat otot, buah ini juga meningkatkan komunikasi antara saraf dan serat otot, sehingga menghasilkan gerakan yang lebih tepat dan efisien.
Sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2016 menganalisis hubungan antara asupan kalium dan fungsi otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi kalium yang cukup, seperti yang ditemukan dalam pisang, dikaitkan dengan fungsi otot yang lebih baik dan insiden kram yang lebih rendah, menekankan pentingnya memasukkan buah ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 6. Bayam dan kubis, kekuatan magnesium. Banyak orang berpikir bahwa hanya protein dan kalsium yang penting untuk kekuatan otot dan tulang, tetapi ada satu mineral lain yang sering diabaikan, magnesium. Nutrisi ini sangat penting untuk kontraksi otot, pemulihan setelah berolahraga, serta pencegahan nyeri dan peradangan. Dua sayuran yang paling kaya akan magnesium adalah bayam dan kubis. Magnesium yang terdapat dalam sayuran ini berperan penting dalam relaksasi dan kontraksi otot, membantu mencegah kram dan mengurangi kelelahan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sering merasa kakinya berat di penghujung hari atau kesulitan menjaga rutinitas yang aktif. Selain itu, mineral ini berkontribusi terhadap produksi energi pada tingkat seluler, memastikan bahwa otot memiliki bahan bakar yang cukup untuk berfungsi dengan baik sepanjang hari. Nutrisi penting lainnya yang ditemukan dalam bayam dan kubis adalah kalsium, yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Namun, yang membuat sayuran ini lebih istimewa adalah kandungan vitamin K yang tinggi, yaitu nutrisi yang bekerja sama dengan kalsium untuk memperkuat tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Vitamin K membantu mengikat kalsium pada kerangka, meningkatkan kepadatan tulang dan membuatnya lebih kuat. Selain itu, baik bayam maupun kubis kaya akan antioksidan yang melawan stres oksidatif dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini berarti lebih sedikit nyeri sendi dan otot, memungkinkan kaki pulih lebih cepat setelah aktivitas fisik. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Sports Science and Medicine pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi sayuran yang kaya magnesium, seperti bayam dan kubis, terhadap fungsi otot dan pemulihan pasca latihan. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya magnesium secara signifikan meningkatkan fungsi otot, mengurangi kelelahan, dan mempercepat pemulihan, menekankan pentingnya sayuran ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 7. Kacang merah dan lentil, protein nabati untuk kekuatan otot. Jika Anda berpikir bahwa hanya daging yang dapat menyediakan protein untuk pembentukan otot, sekarang saatnya mengubah pandangan tersebut. Kacang merah dan lentil adalah dua sumber protein nabati yang berperan penting dalam menjaga kekuatan otot, terutama pada kaki. Makanan ini kaya akan zat besi, mineral esensial untuk oksigenasi otot dan produksi energi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan dan rasa lemah pada kaki, membuat aktivitas sederhana seperti berjalan atau menaiki tangga menjadi lebih sulit. Konsumsi kacang merah dan lentil secara teratur membantu mencegah masalah ini, memastikan otot menerima oksigen yang cukup untuk bekerja secara optimal. Selain zat besi, kedua jenis kacang-kacangan ini juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu menjaga kadar glukosa dalam darah tetap stabil. Hal ini penting karena lonjakan gula darah dapat menyebabkan penurunan energi secara tiba-tiba dan menghambat pemulihan otot setelah berolahraga. Menjaga tingkat energi yang stabil sepanjang hari adalah kunci untuk mencegah kelelahan dan memastikan kaki tetap aktif serta sehat. Keunggulan lain dari kacang merah dan lentil adalah kandungan asam amino esensialnya, yang berkontribusi terhadap regenerasi serat otot. Artinya, memasukkan makanan ini ke dalam pola makan secara teratur dapat meningkatkan pemulihan otot, mengurangi nyeri pasca latihan, dan mencegah cedera. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2019 menganalisis hubungan antara konsumsi kacang-kacangan dan kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan kacang merah dan lentil dikaitkan dengan peningkatan massa otot, kekuatan yang lebih besar, dan penurunan tingkat kelelahan, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga mobilitas dan vitalitas. 8. Quinoa, superfood untuk otot yang kuat. Ketika berbicara tentang makanan yang lengkap, quinoa berada di puncak daftar. Quinoa dianggap sebagai superfood karena mengandung semua asam amino esensial, menjadikannya salah satu pilihan protein nabati terbaik bagi mereka yang ingin menjaga kekuatan otot dan mencegah hilangnya massa otot tanpa lemak. Berbeda dengan banyak jenis biji-bijian lainnya, quinoa memiliki profil protein yang sangat mirip dengan daging dan telur, menjadikannya pengganti yang sangat baik bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi protein hewani tanpa mengorbankan kesehatan otot.
Kandungan asam aminonya membantu dalam pemulihan dan regenerasi otot, memastikan kaki tetap kuat dan siap untuk berbagai aktivitas. Selain kandungan proteinnya yang tinggi, quinoa juga merupakan sumber zat besi yang sangat baik, mineral esensial untuk oksigenasi otot. Zat besi berperan dalam membantu transportasi oksigen melalui darah, memastikan otot menerima nutrisi dan energi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Si merasakan kaki Anda berat, lelah, atau kurang bertenaga, itu bisa menjadi tanda kekurangan zat besi. Mengonsumsi quinoa dalam pola makan Anda dapat membantu mengatasi masalah ini. Manfaat luar biasa lainnya dari quinoa adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral esensial untuk mencegah kram, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan performa fisik. Selain itu, magnesium berperan dalam produksi ATP, sumber energi utama bagi sel-sel otot, sehingga memastikan kaki Anda tetap kuat dan bertenaga sepanjang hari. Quinoa juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah. Ini berarti quinoa memberikan energi secara seimbang, mencegah lonjakan dan penurunan drastis yang dapat memengaruhi kinerja fisik. Selain itu, sebagai makanan dengan indeks glikemik rendah, quinoa membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi konsumsi makanan olahan yang dapat melemahkan otot dan sendi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Nutrition pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi quinoa terhadap kesehatan otot dan metabolisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memasukkan quinoa dalam pola makan secara signifikan meningkatkan massa otot, fungsi metabolik, dan daya tahan, menegaskan perannya sebagai superfood untuk kesehatan dan mobilitas otot. Alpukat, lemak sehat dan kekuatan otot. Alpukat adalah salah satu makanan paling bergizi yang dapat Anda konsumsi untuk menjaga kaki tetap kuat dan otot tetap sehat. Alpukat kaya akan lemak sehat, kalium, dan antioksidan, yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas. Salah satu manfaat terbesarnya adalah kandungan kalium yang tinggi. Seperti yang telah disebutkan, kalium sangat penting untuk kontraksi otot dan pencegahan kram. Yang tidak banyak orang tahu, alpukat mengandung lebih banyak kalium dibandingkan pisang, sehingga menjadi pilihan yang sangat baik untuk menyeimbangkan elektrolit dan mencegah kelelahan otot. Selain itu, alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, mirip dengan yang ditemukan dalam minyak zaitun. Lemak ini membantu mengurangi peradangan pada sendi dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting bagi otot dan tulang. Apa artinya ini? Lebih sedikit nyeri otot, pemulihan yang lebih baik setelah berolahraga, dan daya tahan kaki yang lebih tinggi sepanjang hari. Tak hanya itu, alpukat juga merupakan sumber vitamin E dan antioksidan yang sangat baik, yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan otot sebelum waktunya. Jika Anda rutin berolahraga atau ingin menjaga kesehatan kaki dalam jangka panjang, mengonsumsi makanan kaya antioksidan adalah strategi yang baik untuk mencegah penuaan sel dan meningkatkan regenerasi otot. Sebagai tambahan, alpukat juga merupakan sumber energi yang luar biasa berkat kombinasi lemak sehat dan seratnya. Ini memungkinkan Anda tetap aktif lebih lama tanpa mengalami penurunan energi secara tiba-tiba. Berbeda dengan karbohidrat sederhana yang menyebabkan lonjakan dan penurunan kadar gula darah secara cepat, lemak sehat dalam alpukat memberikan energi yang stabil dan tahan lama. Ini berarti Anda akan merasa bertenaga sepanjang hari tanpa mengalami kelelahan mendadak. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi alpukat terhadap kesehatan otot dan fungsi fisik pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi alpukat secara teratur secara signifikan meningkatkan kekuatan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas, menegaskan pentingnya memasukkan makanan ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan dan performa fisik. Kacang kenari dan almond, energi dan kekuatan untuk kaki Anda. Jika Anda ingin memperkuat kaki, meningkatkan energi, dan menghindari kelelahan otot, Anda tidak boleh mengabaikan kekuatan kacang kenari dan almond. Kacang-kacangan ini adalah sumber nutrisi esensial yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan menjaga mobilitas sendi. Salah satu manfaat utama kacang kenari dan almond adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Jika Anda sering mengalami kram atau merasa kaki mudah lelah, kemungkinan besar Anda mengalami kekurangan magnesium. Mengonsumsi kacang-kacangan ini secara teratur dapat membantu mencegah kejang otot dan meningkatkan daya tahan fisik,
membuat kaki lebih kuat dan lincah. Selain magnesium, kacang kenari dan almond juga kaya akan lemak sehat, terutama omega 3 dan omega 6, yang berkontribusi dalam mengurangi peradangan di tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita nyeri sendi atau kondisi seperti artritis. Lemak sehat ini juga membantu melumasi sendi, memastikan mobilitas yang lebih baik dan mengurangi ketidaknyamanan saat berjalan atau melakukan aktivitas fisik. Keunggulan lain dari kacang kenari dan almond adalah kandungan protein nabati dan seratnya yang tinggi. Protein sangat penting untuk pemeliharaan dan perbaikan massa otot, sementara serat membantu mengatur kadar gula darah, mencegah penurunan energi secara tiba-tiba sepanjang hari. Ini berarti Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk bergerak, memperkuat kaki, dan menjalani gaya hidup aktif tanpa merasa kelelahan terus-menerus. Pendapat Anda sangat berharga. Itulah akhir dari video hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, kami ingin tahu, apakah Anda sudah mengetahui semua manfaat ini? Berapa banyak dari 10 makanan ini yang sudah Anda konsumsi setiap hari? Apakah ada fakta yang mengejutkan Anda? Ingat, menjaga kesehatan otot sangat penting untuk menjalani kehidupan yang aktif dan mandiri. Jadi, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Kami juga ingin mendengar pengalaman dan pendapat Anda. Tinggalkan komentar dan beritahu kami apa pendapat Anda tentang konten ini. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak tips dan rekomendasi untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal kami. Sampai jumpa di video berikutnya.